Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Saya Tiara Widya Astuti, NPM 2171020145, kelas 2B, Prodi Sistem Informasi, UIN Raden Intan Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas apa itu flowchart, yang kedua tujuan flowchart, yang ketiga simbol flowchart, dan yang terakhir contoh flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah, step ataupun urutan prosedur suatu program flowchart. Sebuah penyelesaian dari flowchart ini kita bisa menentukan langkah-langkah apa saja dari awal hingga akhir dalam melakukan atau pembuatan suatu program atau aplikasi. Nah, tujuan flowchart ada 3. Yang pertama, untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah atau program yang ada menjadi lebih terurai, lebih rapi, dan mudah dipahami dengan simbol-simbol standar. Yang kedua, untuk membantu menentukan apakah langkah yang telah dibuat itu sudah logis atau tidak, sehingga mempermudah kita untuk menemukan debug atau error akibat proses yang belum tepat ataupun langkah yang tidak tepat. Dan yang terakhir, dokumentasi. Dengan adanya dokumentasi, ini juga mempermudah kita untuk menjelaskan kepada orang lain tentang penyelesaian masalah atau program yang kita buat. Hal ini tentu saja dapat membantu kita melakukan kolaborasi dengan orang lain. Nah, simbol-simbol flowchart itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, flow direction symbols. Yang kedua, processing symbols. Yang ketiga, input atau output symbol. Kelompok yang pertama ada flow direction symbol. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini juga disebut dengan koneksi, dan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, arus atau flow yang berbentuk tanda panah. Ini biasanya untuk menyatakan jalannya arus atau suatu proses. Yang kedua, ada namanya communication link. Ini untuk menyatakan bahwa adanya transaksi suatu data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain. Yang ketiga ada offline connector. Ini untuk menyatakan sambungan dan dari suatu proses ke proses yang lainnya dengan halaman atau lembar yang berbeda. Dan yang terakhir ada konektor. Konektor ini untuk menyatakan sambungan dari suatu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembar yang sama. Selanjutnya kelompok yang kedua, yaitu processing symbol. Ini untuk menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur simbol. Ini memiliki nama dan fungsinya. Yang pertama, simbol ini berbentuk persegi panjang, dinamakan simbol proses. Fungsinya untuk memproses suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan terhadap data ataupun informasi. Yang kedua, ada simbol manual. Simbol manual ini menunjukkan tindakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer, berarti dilakukan secara manual. Yang ketiga, decision atau logika. Ini untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu. Biasanya, jika di pemrograman, simbol ini digunakan ketika keadaan cloningnya ada kata for, while, atau do, ataupun yang lainnya. Jadi menunjukkan kondisi atau suatu kondisi bisa iya ataupun bisa tidak. Selanjutnya yang keempat ada namanya predefinite process. Proses ini untuk menyediakan tempat atau penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Jika di pemrograman algoritma tersebut biasanya dikenal dengan inisialisasi. Selanjutnya ada namanya terminal. Terminal ini biasanya digunakan untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Ketika
ketika membuat flowchart. Selanjutnya ada namanya offline sort. Proses ini adalah data dalam simbol yang akan disimpan ke suatu media tertentu. Dan yang terakhir ada namanya manual input. Input untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Dan yang terakhir kelompok ketiga, yaitu input atau output simbol. Yang pertama ada input atau output yang bentuknya seperti jejer genjang. Simbol ini untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya ada namanya stored data untuk menyatakan input yang berasal dari disk ataupun output yang disimpan. Yang terakhir ada namanya dokumen. Dokumen ini adalah simbol yang digunakan untuk mencetak dokumen. Baik, di sini saya akan memberikan contoh membuat flowchart mie goreng. Nah, langkah pertama itu menggunakan simbol terminator atau proses mulai, dan selanjutnya menggunakan simbol predefinite process, yaitu penyediaan. Di sini disiapkan alat dan bahan, kompor, panci, air, piring, sendok garpu, mie instan, dan bumbu. Selanjutnya menggunakan simbol proses, yaitu letakkan panci di atas kompor. Selanjutnya menggunakan simbol data, masukkan air secukupnya. Selanjutnya menggunakan simbol proses, nyalakan api di kompor. Dan selanjutnya menggunakan simbol proses, masak air hingga mendidih. Selanjutnya menggunakan simbol decision, di mana ini menyatakan ya atau tidak air itu sudah mendidih atau belum. Jika tidak, maka kita akan memasaknya. Jika iya, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menggunakan simbol proses, buka kemasan mie. Selanjutnya menggunakan simbol data, masukkan mie ke dalam panci. Kemudian menggunakan simbol proses, aduk mie hingga matang. Selanjutnya menggunakan simbol decision, di mana mie sudah matang atau belum. Jika belum, artinya kita harus aduk mie lagi hingga matang. Jika sudah matang, selanjutnya matikan api di kompor menggunakan simbol proses. Selanjutnya menggunakan simbol data, angkat mie dari panci. Dan selanjutnya letakkan mie ke dalam piring menggunakan simbol proses. Selanjutnya menggunakan simbol data, masukkan bumbu mie ke dalam piring. Langkah selanjutnya menggunakan simbol proses, aduk bumbu mie hingga merata. Selanjutnya menggunakan simbol decision, di mana jika bumbu mie sudah merata, maka ya, dan jika tidak, kita aduk bumbu mie hingga merata. Langkah selanjutnya, hidangkan mie goreng menggunakan simbol data. Langkah terakhir menggunakan simbol terminator atau proses formula yang menyatakan selesai. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.